Oke, jadi di video kali ini gue akan nge-review salah satu koleksi gue, yaitu iPod Touch Second Gen. Oke, sebagai pengenalan dulu, gue mau ceritain dulu si iPod ini apa. Jadi iPod tuh bisa dibilang secara simple sebagai MP3 atau MP4 player yang dibikin oleh Apple. Kenapa ada MP3 dan MP4? Karena pas zaman-zamannya dulu, zaman gua SD, SMP kali ya, itu terkenal banget namanya MP3 player atau biasa disebut sebagai Walkman. Padahal Walkman adalah sebuah merek yang dikeluarkan oleh Sony. Tapi ya begitulah, sama kayak Rinso dan Indomie. Itu sebuah merek yang dijadikan sebuah jenis barang. Nah, si MP3 player itu biasanya layarnya kecil, cuman monokrom, kayak kalkulator gitu cuy. Namanya apa ya? Multipixel kali. Ada juga malah yang nggak ada layar sama sekali. Nah, Apple juga punya yang nggak ada layar, namanya iPod Shuffle. Kemudian untuk yang ada layarnya tapi kecil, itu ada iPod Nano. Ada juga yang layarnya agak gede, cuma kapasitasnya ekstrim. Ini biasanya disukai sama audiophile atau pencinta musik, yaitu iPod Classic. Karena size internalnya itu ada yang 80GB, ada yang 160GB, dan berapa lagi ya? Gue nggak hafal sih, pokoknya gede-gede lah. Oke, mungkin tentang iPodnya segitu aja. Sekarang kita masuk ke spesifik di iPod Touch Second Gen. Nah, si iPod Touch Second Gen ini rilisnya di tahun 2008. Kalau sebelumnya iPod Touch First Gen itu rilis di 2007. Dan secara fisik, First Gen sama Second Gen bedanya di bagian belakang sih. Di bagian antena sini setahu gue itu beda ya. Kalau yang First Gen itu agak nyiku, kalau yang Second Gen ini udah bulat gini. Kalau bagian depannya sih gue rasa sama aja, gini-gini aja. Bahkan sampai ke generasi 4 pun kayak gini-gini aja. Oh ya, karena iPod Touch Second Gen ini bisa dibilang gadget lawasnya Apple ya. Coba tebak RAM-nya berapa? 1GB? 512 MB? No, 128 MB. Itu kecil sekali. Harusnya dia nggak bisa nyala dengan RAM 128 MB. Ya ampun. Nah anyway, langsung aja kita review si iPod Touch Second Gen ini. Gua akan mulai dari bagian fisiknya dulu cuy. Bagian depan ya bentukannya kayak gini. Sebenarnya sama kayak iPod Touch First Gen sampai ke Fourth Gen. Bentuknya kayak gini dengan layar diagonalnya 3,5 inch. Ini identik banget layarnya sama iPhone 3G, 3GS, 4, 4S atau 4C DMA. Kalau iPhone First Gen kayaknya 3,5 juga, cuman gue belum pernah pegang. Mengenai resolusinya gue rasa mirip-mirip sih sama 3GS, 3G kali ya. Yang First Gen lagi-lagi gue belum pernah pegang. Kalau sama 44S kayaknya lebih bagus 44S deh. Secara angkanya gue nggak hafal. Terus ini ada home button yang khas banget dipertahanin sampai sebelum Touch ID merajalela. Masih pakai home button yang kayak gini, yang tengahnya ada kotaknya. Di bagian atasnya ada satu buah tombol power. Di bagian kiri ini ada volume up, volume down. Di bagian kanannya polos, nggak ada apa-apa. Di bagian bawahnya ini ada colokan legendary juga. Ini sebuah lighting 30 pin yang sangat amat panjang. Dan ada jack audio 3,5 mm. Anyway, karena ini adalah barang lama, jadi sebenarnya kalau di zoom, diamatin detail, dilampuin, ini banyak banget debunya di bagian dalam. Makanya jack audio 3,5-nya ini agak-agak macet kalau gue colokin headset. Jadi kadang-kadang suara kanan atau suara kirinya itu agak kecil dari standarnya. Jadi harus diputer-puter gitu atau dibengkok-bengkokin. Nggak sampai bengkok sih, digeser-geser pokoknya sampai suaranya jadi balance. Nah, di bagian belakangnya ini ada semacam apa ya ini? Modul gitu buletan gini. Nah, zaman gua awal kuliah, mungkin di sekitaran 2013-an, itu banyak yang ngira, teman-teman gua sih, banyak yang ngira bahwa buletan ini adalah kamera, padahal bukan. Ini cuma modul plastik doang, dan menurut gua sih ini tempat antena sinyal wifi-nya ya, karena dia udah built-in wifi. Soalnya setahu gua sinyal-sinyal antena yang ada di gadget-gadget kayak gini biasanya nempel ke benda-benda atau material yang bukan konduktor. Kalau bodinya kan ini besi gini cuy, jadi konduktor. Nah, di bagian belakangnya ini khas banget, warna chrome gini, bahan besi. Ada logo Apple, ada tulisan iPod, ada tulisannya sini 8GB. Berhubung ini size-nya memang 8GB, yaitu size paling kecil yang ada di iPod Touch Second Gen. Dia varian lainnya ada yang 16GB dan ada yang 32GB. Kalau yang di First Gen setahu gua nggak ada yang 32, jadi paling gede 16GB. Terus ada tulisan-tulisan begini khas banget. Udah, apalagi? Udah, nggak ada lagi. Oh ya, ingat-ingat, karena si iPod ini bukan sebuah handphone, jadi dia di bagian atas ini nggak ada earpiece, jadi nggak bisa buat telepon. Kalau telepon kan ada earpiece-nya cuy. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke menu. Tapi sebelum masuk ke menu, gua mau kasih tahu lock screen-nya dulu cuy. Begini, wow, ini legendary banget sih tulisan slide to unlock kayak gini. Bahkan zaman-zaman di Kaskus dulu, kaos ngetren banget nih, kaos ada tulisannya di sini slide to unlock dan menu-menunya iOS gitu.
Dan gue akan deketin kamera ya, biar kalian bisa dengerin suara unlocknya. Nggak tahu kedengeran atau enggak, di mic harusnya kedengeran. Wow, 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 wow. Dan begini suara locknya. Oh, mungkin bagi kalian yang ngalamin punya iDevice dari iOS 6 ke belakang, itu pasti kangen banget sih suara lock screen atau tampilan lock screen yang kayak gitu. Oke, ini udah masuk ke home screen-nya. Di bagian atas ini ada indikator baterai, di tengahnya jam, di sebelah kirinya ada tulisan iPod dan ada gambar sinyal WiFi karena ini connect sama WiFi di sini. Nah, menunya ini standar banget karena gue reset dan gue nggak apa-apain, nggak download aplikasi sama sekali. Ya udah default aja kayak gini. Di bagian sini ada game center, tapi nggak akan gue coba karena percuma mau ngapain. Terus ini ada bagian kalender. Nah, kalendernya ini sebenarnya mirip sih sama iOS yang sekarang, cuman ini masih 3D bubble gitu. Jadi masih ada shadow-shadownya nih di pinggiran-pinggirannya. Kalau zaman sekarang kan flat banget ya. Terus, oh sorry, ini ada foto. Tapi nggak ada foto karena fotonya harus masukin lewat iTunes. Video juga bisa sebenarnya di sini. Karena namanya juga kan MP4 player, jadi harus bisa ngeplay video. Terus ini ada kontak. Nah, gue masih bingung ini kontak sebenarnya buat apa. Karena kalau misal ada kamera depan, oke lah, mungkin kontak buat ke FaceTime. Tapi kalau ini kan nelpon nggak bisa, kamera nggak ada. Jadi nggak tahu buat apa nih kontak. Kemudian ada, lihat deh nih, ada logo TV dan tulisannya YouTube. Nah, jadi YouTube sebelum ganti logo dulunya kayak gini di iOS. Ini iOS 4 kalau nggak salah. Nanti kita lihat di bagian setting. Yes, logonya itu begini, TV. Terus kenapa sekarang YouTube logonya ganti jadi play button? Karena YouTube lebih dari TV. Tapi YouTube sekarang isinya orang TV semua. Dan di TV isinya ngutip dari YouTube. Anyway, si YouTube ini nggak bisa dibuka. Soalnya kalau sebenarnya bisa dibuka kayak gini. Cuman nggak keluar videonya maksudnya tuh. Cannot connect YouTube terus. Gue coba search segala macam juga nggak bisa. Pokoknya dia nggak display video-video sama sekali. Mungkin memang udah nggak support ya. Terus ada stok. Ini di iPhone juga ada. Dan kalau stok yang di versi iOS ini masih powered by Yahoo. Nggak tahu yang sekarang powered by siapa. Oke, lanjut. Di sini ada Maps. Dan kalau kita buka, ini Maps-nya masih berfungsi. Ini ada bekas search-nya gua, BEC, Bandung Electronic Center, salah satu mall yang gua favoritkan karena banyak elektronik. Cuma kadang-kadang gua benci juga karena kartu gua jadi cepat rusak, digesek-gesek terus cuy. Udah capek-capek ngisi, kartunya teriak-teriak mulu kalau masuk BEC. Nah, lanjut, si BEC ini kan dulu tuh kecil, mungkin setengahnya bagian kuning ini, tapi udah di-extend. Kalau lu ngebelakangin BEC itu extendnya ke sebelah kanan. Dan di sini juga kelihatan bahwa ini extend sampai ke sebelah kanan sini. Jadi mapnya bisa dibilang ngikutin ya, update. Tapi gue udah cobain untuk direction itu nggak bisa. Tulisannya tuh apa ya? Cannot determine location kayak gitu kalau nggak salah. Nah, di bagian sini ada gambar kertas yang kelipet begini. Ini buat pengguna iOS lawas pasti tahu nih. Transisinya gokil banget. Coba kita lihat nih. Set. Wow. Ini satisfy banget sih. Sorry kalau gue lebay karena gue kerasa nostalgia aja gitu loh. Kangen sama iOS jadul kayak gini. Nah, anyway, kalau kita lipat mapnya kayak gini, di sini ada drop pin, ada show traffic, dan di bagian bawahnya ini untuk tampilan mapnya ya. Ada maps, satellite, hybrid, sama list. Oke, udah cukup mapnya segitu aja. Terus ini ada weather. Weathernya juga masih powered by Yahoo, dan ini tulisannya di bagian bawah updating. Terus-terusan kayak gini terus cuy. Dan ini mapnya sebenarnya sama kayak iOS sekarang, bisa ditambahin, bisa dihapus, terus bisa ini juga ganti satuan suhunya dari Fahrenheit ke Celsius. Oke, lanjut lagi kita ke apa yang belum. Oh, ini notes. Nah, notesnya sebenarnya sama aja sih, ya gitu-gitu aja namanya notes ya. Ini kita kalau slide ke bawah ada kolom search kayak gini. Kalau kita mau bikin tinggal plus di sini, terus kita bisa ngetik. Coba gue ketik, hai semua, ini adalah apalah. adalah nggak bisa ngetik nih. iPod Touch 2ND Gen. Yes. Aduh, ngetiknya agak adaptasi dulu ya karena kerasa kecil banget layarnya. HP sekarang gede-gede soalnya. Nah, kalau udah nanti bisa di done kayak gini, ya udah isinya kayak gitu, terus bisa dihapus dan segala macam ya, standarnya notes lah.
Oke, lanjut kita ke di sini ada utilities. Ini sebenarnya folder cuy. Kita bandingin sama iOS sekarang dimana foldernya ini di sini ada DigPy nih. Foldernya kayak gini kan, transisinya tuh kayak apa ya namanya, zoom in zoom out doang kayak gini. Tapi kalau di iOS lama ini transisinya lucu banget begini. Yah, mantap sekali. Ya, jadi home screen-nya tuh kayak kebelah dan yang bagian bawahnya tuh turun semua ke bawah. Nggak tahu ini pada zamannya gue ngerasa ini keren banget sih transisinya. Nah, lanjut di sini ada clock. Ini untuk jam-jam gitu cuy. Kita mulai dari paling kiri ini ada work clock. Ini sama kayak sekarang, bisa diedit, hapus-hapus gitu, bisa ditambah juga lokasinya. Terus ini ada alarm. Alarm juga ini sebenarnya sama aja kayak sekarang. Tuh. Menu-menunya juga sama cuy, repeat, sound, snooze, label. Bahkan ini snooze-nya bentukannya apa namanya, toggle gini sama kayak sekarang. Dan untuk select jamnya juga ini sama bentuknya kayak yang sekarang, bentuknya kayak dial gitu. Tapi kalau yang sekarang kan flat banget, kalau yang ini masih ada 3D-3D-nya ya. Terus ada stopwatch, stopwatch-nya gini doang. Kalau di sekarang itu ada stopwatch yang tampilannya analog. Kalau ini cuman digital doang, tapi ya sama aja sih, gitu-gitu doang. Untuk timernya juga sama kayak sekarang begini. Terus ini when timer ends-nya ini bisa pakai ringtone atau bisa ini sleep iPod. Kalau di iPhone itu kan ada untuk stop playing musik kalau nggak salah. Jadi ketika timernya selesai nanti musik playernya bakalan stop. Ini juga kayaknya kalau sleep iPod itu musik playernya bakal selesai, berhenti gitu. Tapi gue belum pernah nyoba. Oke, kemudian ada voice memo. Kalkulator belum ya? Kalkulator dulu cuy. Nah, kalkulatornya begini, kalkulator standar. Kalau yang sekarang bulat-bulat kan. Dan ini kalau misalkan dimiringin gini, set, jadi scientific calculator. Bener nggak sih namanya scientific ya? Ini ada sinus, cosinus, tangen, log, dan lain-lain. Banyak banget. Ya standar sih, standar scientific calculator. Tuh kita balikin dulu. Terus ada voice memo. Nah, tampilan voice memonya ini gue cukup kangen sih sama tampilan kayak gini. Keren gitu loh, 3D, ada ala-ala mikrofon. Terus wave-nya juga bukan pakai wave, pakai meteran analog kayak gini, keren banget. Tombol recordnya metal, ala-ala metal gitu. Di sini nanti daftar recordingnya bakal keluar di sini, bisa di-share, bisa delete. Nostalgia banget nih. Terus ada iTunes Store, App Store, tapi ini nggak akan gue praktekin karena ini dua-duanya nggak bisa dibuka cuy. Jadi tulisannya tuh apa ya? Unable to connect. Dibacanya apa sih? Unable to connect. Pokoknya nggak bisa connect nih dua ini nih. Terus di bagian setting, nah settingnya begini ya kayak iOS sekarang sih sebenarnya, cuman beda tampilan doang. Ini di bagian atas ada airplane, ada wifi, notification, dan segala macam. Mirip banget ya formatnya kayak iOS sekarang. Tapi menariknya si iPod ini kan udah punya Bluetooth, cuman nggak ada di bagian sini. Dan dia kalau di slide dari bawah sini nggak ada control center, dari atas juga nggak ada, notification center aja nggak ada. Jadi kita harus masuk ke setting, sedangkan di bagian halaman awal setting itu nggak ada menu Bluetooth. Dan Bluetoothnya ada di sini, di general, masuk dulu, terus nih baru keluar nih Bluetooth. Bentuknya toggle juga sama, tinggal nyalain, terus konek-konekin ke sesuatu. Anyway, si Bluetoothnya ini udah gue coba sama AirPods gue dan nggak support karena memang kata Apple-nya, bukan kata Apple, gue liat di webnya Apple si AirPods 2 ini kompatibelnya untuk iPod minimal di iPod Touch 5 Gen kalau nggak salah. Tapi untuk ke Bluetooth speaker masih support, ke Bluetooth headset juga masih support. Kemudian, oh iya, ini mau lihat iOS-nya nih. iOS versinya 4.21. Dan ini lagunya ada 422 tuh, available-nya masih 4 GB. Jadi cukuplah 8 GB untuk menyimpan cukup banyak lagu. Sisanya seperti biasa lah, nggak mungkin gue jelasin satu-satu juga, banyak banget soalnya. Terus kita pindah ke mana ya? Ke musik, Mail. Mail ini harus login dulu, tapi gue belum coba. Kayaknya nggak support juga, soalnya email sekarang attachmentnya aneh-aneh. Terus ini ada Safari, dan Safari masih bisa dipakai cuy. Ini kalau gue search di sini, coba iPod Touch, search. Tara, masih bisa loh. Lihat dong, di layar sekecil ini lucu banget kan. Coba kita buka ke image.
Tuh masih keluar cuy. Tapi gue udah pernah cobain untuk web-web yang ribet ataupun buka gambar-gambar gede itu nggak bisa, karena mungkin PHP, CSS, HTML dan segala macamnya terlalu rumit untuk di running di Safari versi lawas ini. Tapi secara fungsional layoutnya ini ya mirip banget ya sama iPod lagi sama iOS yang sekarang. Di sini ada untuk multi tab-nya. Terus ini ada untuk bookmarks, ada history juga di sini. Ya gitulah. Oke, apalagi ya? Paling gue tes suaranya aja ya. Mungkin dari tadi kalian bingung ini lubang speakernya di sebelah mana. Karena kalau kita ngelilingin bodinya, memang nggak ada lubang khusus untuk speaker. Tapi mari kita dengarkan suaranya. Sebenarnya dia punya speaker cuy. Nah, di sini ada lagu yang udah gue siapin dari NCS No Copyright Song. Biar nggak kena copyright. Mari kita dengarkan suaranya bareng-bareng. Ini mainnya di volume maksimal ya. Lihat ya nih. Tuh. Oke. Play. Oke, cukup kali ya. Suaranya menurut gue sih jelek kalau dibandingin sama gadget sekarang. Cuman kalau nginget-nginget dia rilis di tahun 2008, gue rasa 2008 udah bagus lah suara segini ya. Nah, overall dari semua yang gue sampaikan tadi, sebenarnya si iPod Touch second gen ini udah hampir nggak bisa apa-apa. Paling cuma bisa nge-play musik doang. Internetan udah nggak bisa diandalkan. Sebenarnya itu internetan lemot loh segitu. Kalau gue bandingin sama gadget sekarang kayak HP yang gue pakai, itu beda jauh padahal connect ke WiFi yang sama. Jadi mungkin entah secara teknis gimana, tapi menurut gue konektor WiFi atau receiver WiFi-nya itu nggak secanggih kayak gadget sekarang. Jadi kecepatannya masih terbatas banget. Oke, mungkin sekian aja videonya. Jadi ingat-ingat kalau kalian yang minat beli iPod Touch second gen atau mungkin third gen, fourth gen, first gen juga mirip-mirip sama inilah di tahun 2020, ya fungsinya begitu doang cuy. Paling banter buat musikan doang. Ya aplikasinya nggak ada yang bisa dipakai lagi. YouTube aja gambarnya masih TV, bahas YouTube sama TV lagi. Oke, udah segitu aja videonya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channelnya Evan Fahmi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.